Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekarang? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Ellen sebentar ya. Belajar tentang apa? Belajar tentang membaca. Di sini ada gambar apa? Gotong royong di sekolah. Nah, yang lain selain gotong royong di sekolah gambar apa? Kerja bakti. Ya, kerja bakti. Apa sih gunanya kerja bakti di sekolah? Untuk Manfaatnya? membersihkan lingkungan sekolah. Ya, terus untuk apa? Untuk membersihkan halaman sekolah. Terus apa lagi? Menjaga pencemaran tanah. Mencegah pencemaran Tanah. lingkungan agar lingkungannya Tetap bersih. bersih, pinter. Sekarang kita akan belajar tentang metode pembelajaran SAS. Kalian tahu nggak apa itu SAS? Pembelajaran SAS itu Kak Ellen akan memberikan sebuah kalimat nanti. Terus nanti Kak Ellen akan menguraikannya menjadi huruf dan suku kata. Sekarang Kak Ellen kasih kalimat ya. Ani gotong royong di sekolah. Bisa ditirukan? Ayo ditirukan. Ani gotong royong di sekolah. Sekarang kita akan menguraikan satu kata per kata ya. Di sini ada Ani. A, Gotong. N, Gotong. I. Ani. Gotong royong. Lalu G, O, T, terus O, terus N, lagi, ya, lagi, G, O, T, O, N, G, D, I, D, S, E, K, O, L, A, H. Ini sudah Kak Ellen menjadikan huruf per huruf. Sekarang dijadikan suku kata. Gimana menjadikan suku kata? A, ni. Ya, sudah paham? Ya. Kalau go gimana? Terus go. Terus ro. Gimana nulisnya? Ro. Lalu di ko. Nah, sudah tadi kalimat apa ini? Ani gotong royong di sekolah. Nah, terus yang kedua dijadikan apa? Huruf per Huruf. Ayo lagi.
Ani. Jadi A N N gotong Gotong royong royong di di sekolah. sekolah. Dibaca suku katanya. Ani gotong royong di sekolah. Oke, setelah kita belajar membaca metode SAS, sekarang kita belajar membacanya nyari. Nyari. Tahu nggak apa itu membaca nyari? Membaca dengan Nyari dan cepat, pinter. Di sini Kak Ellen ada dongeng tentang si kancil dan buaya. Ini ya, Kak Ellen bagi satu-satu. Di sebuah hutan belantara yang luas tinggal beraneka ragam hewan. Salah satunya Nah, sudah membawa cerita dongeng yang diberikan Kak Ellen tadi kan semuanya? Sekarang kita belajar membacanya. Apa tadi? Nyari. Kak Ellen tunjuk ya siapa yang akan membaca dulu. Yang pertama yang akan membaca Dava. Ayo, sekarang dibaca dulu Dava. Dongeng tentang apa itu? si kancil dan buaya. Ya, ayo dibaca. Yang lainnya Di sebuah hutan belantara yang luas tinggal beraneka ragam hewan. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai hewan yang ramah. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada hewan-hewan lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil keramahan yang selalu disegani banyak hewan di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu hewan hutan dalam memecahkan masalah. Banyak hewan yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Sudah. Selanjutnya yang baca adalah Abdil. Ayo, lanjutannya dibaca. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang. Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dilihat tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar
yang terlihat senang. Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu menjadi santapan kami? Tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintah untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti aku hitung. Merasa senang mendengar kabar kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya. Buaya tadi kemudian menyanggupi pemerintahan kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan. Ya, sekarang Chandra yang membaca. Sudah siap, kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, terima kasih para buaya. Berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini. Setelah berkata seperti itu pada buaya, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Sudah. Membaca, Devan, ayo. Di sebuah hutan belantara yang luas tinggal beraneka ragam hewan. Salah satunya seekor kelinci. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai hewan yang ramah. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada hewan-hewan lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak hewan di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu hewan-hewan hutan dalam memecahkan masalah. Banyak hewan yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Terakhir yang membaca adalah Yahya. Ayo sekarang dibaca lanjutannya. Seperti suatu ketika saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang tertangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku, jadi kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian, ucap kancil ramah.
Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. Terima kasih Tuan Kancil, ucap ketiga anak ayam itu girang. Tadi sudah membaca dongeng tentang apa? Si kancil dan buaya. Semuanya sudah kebagian membaca ya? Berarti membacanya sudah lancar apa belum? Sudah. Sekarang waktunya Kak Ellen tanya jawab. Yang pertama, pertanyaannya, siapa? Sebutkan tokoh yang ada di dongeng Si Kancil dan Buaya. Angkat tangan yang bisa. Yahya, siapa? Si kancil dan buaya. Ya. Yang kedua, di mana latar tempat dongeng Si Kancil dan Buaya? Devan, di mana? Di hutan Dan di? dan di sungai. Ya, pintar. Tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga. Tadi ada kancil dan buaya. Bagaimana karakternya atau sifatnya kancil? Siapa yang bisa? Ayo Abdil. Ramah dan baik hati. Ayo kamu. Apa? Sifatnya kancil tadi. Cerdik. Cerdik. Tepuk tangan. Pertanyaan yang terakhir. Tadi kancil menyeberangi sungai. Siapa yang membantu kancil menyeberangi sungai? Ya, siapa Chandra? Buaya. Ya, tepuk tangan menjawab pertanyaan dari Kak Ellen ya. Siapa tokoh? Latar tempat di mana? Terus bagaimana karakternya kancil? Siapa yang membantu kancil? Sudah tahu semua ya? Sudah. Bagaimana pelajaran kita kali ini? Senang atau tidak senang? Senang. Karena kita belajar apa saja tadi? Membaca apa? dongeng. Membaca dongeng. Tadi Kak Ellen mengajarkan tentang gotong royong. Apa tadi gunanya gotong royong di sekolah? Agar apa? Agar lingkungan sekolah bersih. Pinter untuk kalian semuanya. Kita akhiri ya pelajaran kali ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan selalu sehat semuanya ya. Dan diberi kepintaran. Terima kasih semuanya.